Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk menapakur diri dalam sebuah rencana kepentingan jangka panjang tentang bagaimana wujud Indonesia masa depan, wujud Jawa Barat masa depan, dan wujud seluruh kabupaten kota masa depan, dan yang saya hormati Pak Mendagri yang hari ini hadir, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian juga yang mewakili Menteri Bappenas, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan musrembang adalah kegiatan ritual administratif, tetapi meletakkan kata dalam angka dalam karena kata tanpa angka adalah rangkaian dari kekacauan administratif, sedangkan angka tanpa makna adalah rangkaian akuntansi yang hanya berakhir pada pemeriksaan BPK di target utama adalah BPK. Saya memahami pembangunan para hadirin semua, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tadi sudah disebutkan semuanya oleh Pak Ketua DPRD, dan sangat istimewa pada hari ini juga kita dihadiri oleh sewesiwi lawami sekeseler Pajajaran, baik anu ngau di Sumedang, ngau di Cirebon, dan anu ngau di Kuningan. Sisa peradaban yang masih tersisa, yang memiliki garis genetika, yang hari ini masih ada, yang mungkin Bupati Bogor gelisah karena tidak ada sekeseler anu ngau di Bogor dalam bentuk Asulwatanan atau Masyarakat. Tapi masih ada Pak Bupati, yaitu sekeseler yang ada dalam kesepuhan yang terhambat di wilayah Banten, wilayah Bogor, wilayah Sukabumi, wilayah Cianjur sampai Garut. Saya akan bicara tentang perspektif kebudayaan. Ada 3 kerangka berpikir tentang sejarah peradaban masyarakat Sunda yang terdiri dari Sunda Kulon, Sunda Kidul, Sunda Tengah, Sunda Wetan, dan Sunda. Yaitu ada 3 variabel ideologi dan politik. Yang pertama, awalnya adalah variabel kasepuhan. Variabel kasepuhan itu adalah cita-cita peletakan kerangka dasar tentang politik zaman itu yang mengembangkan agensi Tritamtu sebagai sendi dasar pembangunan kepemimpinan, kemudian berkembanglah titah Sri Baduga bernama ajaran Siliwangi. Ajaran Siliwangi itu sesungguhnya ajaran yang memadukan tentang manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil dalam kaidah Islam, rawayan jati dalam kaidah Sunda, bahwa manusia Siliwangi itu adalah manusia yang bersatu dengan tanahnya, manusia yang bersatu dengan airnya, manusia yang bersatu dengan udaranya, manusia bersatu dengan panas mataharinya. Kebersatuan itu naik pada tingkatan yang kedua, yaitu persenyawaan. Persenyawaan naik ke tingkatan yang ketiga adalah penyerahan. Penyerahan naik ke tingkatan yang keempat adalah ketiadaan. Tingkatan yang pertama bersatu itu sifatnya material. Tanah, air, udara, matahari secara material disatukan, maka dia akan melahirkan kehidupan. Cara bersatunya harus simbiosis, mutualisme. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mematikan. Andai kata satu mati itu demi yang lain. Andai kata demi yang lain dia memangsa bukan karena keserakahan. Dia ada karena ekosistem yang mengharuskan dia berbuat seperti itu. Maka sesungguhnya dalam filsafat dasar ini Teh Rike dan Kang Dede serta Teh Jihan, itu kita bicara tentang filsafat dasar dunia. Pasti dunia terbelah dalam 2 filsafat, yang satu barat, yang satu timur.
Barat mengajarkan apa? Barat mengajarkan belium contra omnibus, bahwa manusia satu sama lain itu saling menaklukkan, bahwa hubungan manusia dengan alam itu saling menaklukkan. Alam ditaklukkan, dieksploitasi, alam ditaklukkan, dieksploitasi, maka lahirlah revolusi industri. Dari revolusi lahirlah industrialisasi, dari industrialisasi lahirlah kolonialisme. Dari kolonialisme lahirlah kemerdekaan. Dari kemerdekaan lahir lagi revolusi industri kedua. Lahir ke revolusi kedua kapitalisasi yang berbungkus kesejahteraan. Dengan model pendekatan orang kaya boleh terus kaya, tapi syaratnya dia harus bayar pajak yang tinggi. Negara memungut pajaknya. Pajaknya dikontrol oleh demokrasi dengan trias politika. Trias politika membagi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah kemakmuran. Maka pajak itu harus melahirkan sistem negara yang menjamin orang miskin punya rumah, orang miskin punya sekolah, orang miskin punya harapan masa depan, ada jaminan kesehatannya, orang miskin punya jaminan hari tua, meski dia nganggur negara tetap menggajinya. Gaji ini diperoleh dari siapa? Dari kaum kapitalis yang membayar pajak dengan mahal pada negara. Negara mendistribusikan untuk melindungi mereka dari cengkraman kapitalisme itu. Apakah kapitalisme melahirkan kemakmuran? Melahirkan. Melahirkan keadilan? Melahirkan. Lahir negara-negara besar dan raksasa yang hari ini sedang berhadapan dengan apa? Komunisme yang kapitalisme, yaitu Tiongkok. Nah, kemudian di wilayah timur dia berkata pada apa? Kita dengan alam tidak bermusuhan. Kita dengan alam adalah saudara. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan tanah karena kita dari tanah. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan air karena kita dari air. Kita tidak mungkin bermusuhan dengan udara, menaklukkan udara karena kita dari udara. Kita tidak mungkin menaklukkan matahari karena kita bagian dari matahari itu sendiri. Maka dia adalah persenyawaan. Seluruh persenyawaan itu masuklah nilai yang namanya ruh. Ruh itu mengajarkan rububiyah. Rububiyah itu mengajarkan penghambaan. Maka manusia yang bersenyawa dengan tanah, air, udara, dan mataharinya, dialah manusia yang menghamba pada Tuhannya. Melalui apa? Melalui penghormatan pada tanah, air, dan udara. Nah, kenapa? Karena Tuhan disembah oleh kita. Melalui apa? Melalui kita yang dihadirkan di muka bumi. Tak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tak memahami matahari. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak memahami air. Kau tidak akan bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami udara. Kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan manakala kau tidak bisa memahami tanah. Kenapa? Karena seluruh rangkaian peristiwa material itu, kata kaidah Islam, dia dalam setiap hari bertasbih pada Allah. Dia berkata la ilaha illallah, maka air la ilaha illallah, maka matahari la ilaha illallah, maka bulan la ilaha illallah, maka udara la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah dalam tasbihnya, dalam bahasanya. Maka dalam riwayatnya ada nabi yang memahami bahasa ular, ada nabi yang memahami bahasa binatang. Itu sesungguhnya adalah kerangka pemahaman bahwa manusia yang menjadi penerus Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia harus bisa memahami bahasa Nabi Sulaiman, harus bisa memahami penyerahannya Nabi Isa alaihissalam, harus bisa memahami kegagahan dalam menguasai teknologi Nabi Musa alaihissalam. Maka seluruhnya diwujudkan dalam nama Nabi Muhammad SAW. Nah, seluruh kerangka itu dalam kaidah Sunda, mau timur, mau barat, mau kulon, mau wetan, mau tengah, itu sama Siliwangi. Ajarannya apa? Ajarannya sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak, tara pagirang girang tampian. Karena itu sarendek, saigel, maka dia ada kalimat 3, ada kalimat 1 yang direndeken, 2 yang diigalkan, yang ketiga anu ngarendeken jeung nu ngigalkeun. Kemanunggalan itulah yang disebut dengan insan kamil. Maka kaum insan kamil, kaum rawayan jati, kaum manusia Indonesia, dia tidak pernah sama sekali mengakui apa yang dia lakukan. Kalimatnya apa? Hirup syukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak saperit bola, sadaya kersaning Gusti. Kata Kiai Pak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, itu Pak Iwan mengatakan, itulah yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Kalau
kerangka pembangunan seperti ini, apa sih yang dicita-citakan oleh saya? Saya selalu berurai air mata. Kenapa? Yang dicita-citakan adalah mengembalikan kembali tatar Sunda pada ajaran Siliwangi. Bukan ajaran kemusyrikan. Mengembalikan kembali tatar Sunda pada ajaran titah penciptaannya. Bahwa dia adalah segenggam tanah yang tercipta saat Allah sedang tersenyum. Maka mengembalikan kembali pada ekosistem. Dalam pembangunan modern, mengembalikan tanah Sunda pada go green. Yang ada cuman beda. Yang satu berdasarkan keyakinan, yang satu berdasarkan proyek. Go green itu proyek. Nah, karena ini yang dibangun, maka Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak cukup mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicarik jeung teu beunang diurus saya gitu di Bapak bersih. Bapak bersih, Pak. Tetapi ada hal yang harus terorkestrasi. Apa itu? Anggaran, Pak, terorkestrasi. Ada perencanaannya, ada PPK-nya, ada KPA-nya, ada auditnya. Kemudian ada anggaran yang tidak terkonsentrasi. Apa? Kemarin Pak, apa itu? Pergeseran anggaran. Kenapa? Karena saya diberi otoritas oleh Pak Mendagri, Pak. Pak Didi lakukan percepatan, bikin rencana yang cepat. Kenapa? Karena Pak Didi harus menyongsong perubahan dengan cepat. Ada, Pak. Tetapi nanti ada lagi yang dibicarakan secara bersama. Ada Pak, nanti perubahan anggaran Pak. Nanti APBD tahun 2006 Pak. Itu akan saya lakukan lagi Pak. Kenapa? Karena kalau saya bergerak, saya tidak pernah berpikir anggaran Pak. Yang penting harus berjalan. Yang penting harus terlaksana. Duit mah nuturkeun, rezeki mah nuturkeun. Karena saya punya keyakinan, memimpin tidak harus selalu ada duit. Ini. Kenapa? Para raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG Rarugrub Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu. Pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon. Ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon gorek. Gubernurna lain Bapak Aing, tapi Bapak Tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten. Kunaon jalan kabupaten ngama ka aing ari sia. Kunaon teu ngama kabupati nah. Kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang. Gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri. Gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan
di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit, gubernur tidak ngurus sungai yang kotor, gubernur tidak ngurus tawuran, gubernur tidak ngurus anak mabok, gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras, gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya. Bukan dibalik, ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus, duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik, aing nu digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan. Apapun saya iritkan. Mobil saya cukup 3. Bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat. Bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewesi-wisi bagi seket-selet pajajaran. Aing hayang ningali Sunda nanjer di lemurna sorangan. Beda. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apapun. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Itu. Jadi ideologi. Karena ideologi saya tidak takut. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun. Sabar ribu kajian. Wah. Gak. Silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintahan ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayah duitnya serap, proyek nama Allah. Ini penting. Negeri ini memerlukan seperti ini hari ini. Nah, untuk itu, apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu go green itu. Itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harusnya lahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai. Bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS. Itu warung-warungnya. Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak. Ya saya tahu dari dulu. Saya nanya, Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ayo Wali Kota wete wani komo lurah. Ini fakta. Nah, kalau seperti itu, apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datengin, Pak. Saya akan rejak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Di Indonesia itu, di Sunda itu, harus dimulai dengan berani. Kenapa? Kalau tidak mulai, orang Sunda mah turut munding. Orang Cirebon juga sama, ada Sunda keneh. Cuma ada 3 variabel kebudayaan di Cirebon. Ada Sunda Cirebon, ada Sunda asalnya dari Priangan, kemudian ada Jawanya Jawa Cirebonan yang dipengaruhi oleh kebudayaan dari Jawa Tengah. Saya paham itu. Nah, kenapa itu turut munding? Loh, orang Sunda itu kalau sudah dimulai dek beres, Pak, nanti juga ngomong kabeh, cek aing ge. Nanti ada teman kita yang sahabat kita nanti ngomong, tete babaturan aing, wanion, diajar silatna di aing, orang Sunda. Kemudian orang Sunda tuh begitu karakternya, tuh turut mending nanti rame, dan itu bisa. Dan hari ini ketika mulai, siapa yang melakukan pembelaan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Barat, kebijakan kabupaten kota yang beri pada rakyat? Rakyat, Pak. Melakukan pembelaannya pada apa?
Dengan memberikan komentar dukungan melalui jejaring sosial. Dan itu demokrasi terbuka, Pak. Dan itu partisipasi publik. Siapa yang melawan arus media sosial, yang itu mendukung kebijakan pembangunan, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan rakyat yang memilihnya sendiri. Nah, kalau seperti itu kita harus berangkat pada apa? Pada nilai, value. Pembangunannya bagaimana? Dimulai dari reboisasi hutan, Pak. Kenapa? Sumber mata air. Kenapa? Ini masa depan, Pak. Kenapa? Gak akan ada industri di Cirebon, gak akan ada industri di Indramayu, gak akan ada industri di Subang, gak akan ada di industri di Kerawang, gak akan ada industri di Bekasi, di Purwakarta, di Bogor, kalau hulu sungainya tidak diselamatkan. Kalau aliran Cimanuk, Tarum Timur, Tarum Barat, dan seluruh aliran sungai di Jawa Barat yang bermuara pada gunung-gunung yang ada di Kuningan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, tidak tertata, tidak terjaga. Termasuk Kabupaten Majalengka. Kenapa? Kehancuran di gunung akan berdampak pada kehancuran di wilayah lembah, pedataran. Maka konsepnya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawan. Itu konsep tritangtunya Tatar Sunda, ajaran Karuhun yang mengajarkan tentang bagaimana Tatar Sunda dibangun dalam kerangka itu. Siapa yang menerjemahkan sistem pembangunan Kanjeng Prabu? Walanda. Karena uakna. Walanda menjelaskan dalam apa? Satu, di daerah gunung rakyatnya harus tetap kerja. Agar dia tidak mengambil hutan dengan pohon-pohonnya. Dibuatlah yang disebut dengan sabuk hijau. Sabuk hijau itu berbentuk apa? Perkebunan teh. Itu menjaga kemakmuran di wilayah gunung. Disebutlah sabuk hijau. Nah, sabuk hijau ini itu menjaga ekosistem pegunungan. Nah, kemudian sabuk hijau ini juga menjaga aliran sungai. Maka Belanda membangun Tarum Timur, Tarum Barat, Bendungan Walahan, dan berbagai bendungan estetik yang sampai hari ini masih kokoh. Dibuatlah jaringan. Kata Belanda itu, kalau orang Jawa Barat pengen makmur, maka gunakanlah sungai sebagai jaringan transportasi. Itu Belanda. Maka dibuatlah rencana. Perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta cukup lewat Tarum Timur dan Tarum Barat, nanti masuknya kemudian ke Kalimalang. Karena kalinya salah bernama Malang terjadi. Karena Kalimalang, harusnya Kalimujur. Ini konsepsinya. Nah, konsepsi itu maka dipadukanlah. Maka listrik yang harus berkembang di Jawa Barat ada pembangkit listrik tenaga air. Maka diterjemahkan setelah itu oleh Bung Karno, lahirlah Jatiluhur. Lahirlah ekosistem perairan. Ekosistem perairan maka lahir pada nama Cai. Maka sampai ajaran Kasunanan di Jawa Barat pun Kasunanannya adalah Gunung Jati, tidak pakai nama Arab, tapi nama pohon yang ada di sini. Dari Gunung Jati melahirkan peradaban Jati, lahirlah kayu jati, ukiran jati, pahatan jati, daunnya menjadi ekosistem ekonomi, lahirlah nasi jamlang. Kita ini yang sekolahnya sampai doktor, ting naon produkna aing teu ngarti. Leluhur kita yang tidak sekolah punya multi produk peradaban yang keren bang. Nah kemudian ini kan harus diramu dalam sebuah rencana. Tahun 2026 kita mau apa? Terukur. Punya alokasi berapa? Prioritas utama apa yang harus dibangun? Maka saya menerjemahkan dalam kerangka teknis. Jalan kudu lecir, cai kudu ngalir, beteng rakyat kudu buncir, puntuna kudu nyengir. Ditambah bahasa heureuy da urang Sunda mah banyol, rek di Cirebon rek Indramayu kudu heureuy na kanyut kudu ngacir. Apakah kanyut itu bahasa porno? Tidak, itu bahasa cawoka. Cawoka itu apa? Bahasa orang Sunda yang blak-blakan, orang Cirebon yang blak-blakan, ngomong sapokna ngadek saclekna. Maka kanjut bisa dirubah menjadi bahasa yang multi event dan produk.
Satu, ketika kanyut dipakai tempat uang, jadilah kanyut kunang. Hidup kanyut. Ketika menghadapi orang yang penakut, maka orang Sunda nyebut siga kanyut dina punuk. Maka ketika menghadapi orang yang pemalu, maka kanyut dinu tarang. Ketika menghadapi orang yang malas, laer kanyut. Ketika menghadapi perempuan nakal, hamur kanyut. Ketika menghadapi wanita hamil, were, ku kanyut, sederhana. Makanya orang Priangan yang Cianjur jangan ngukur gayanya Cirebon, nggak boleh. Kenapa? Beda. Di Subang aja ada Subang Kasomalang, ada Subang Pamanukan, beda gaya. Tapi rasa sama. Nah, di sini ini dulu satu, infrastruktur jalan harus terkoneksi. Infrastrukturnya apa? Satu, jalan tol pemerintah pusat. Nanti juga ada investasi provinsi, ada investasi pemerintah kabupaten kota. Dan harapan saya ke depan, itu jalan tol itu adalah menjadi jalannya investasi. Bukan orang lain yang punya. Harapan saya kita yang punya. Kenapa? Orang lewat di jalan itu makin lama pendapatannya masuk lagi daerah. Maka nanti Bank Jabar investnya di jalan tol. Yang strategis jalan tol di Bandung. Gitulah investasi ke perusahaan naik bangkrut. Jaminanana bohong. Padahal kalau saya ngomong, Direktur Bank Jabar dulu sekolah perbankannya tinggi melalui seleksi OJK. Geningan melalui seleksi OJK, sekolah luhur, 4 triliun lolos, 3 triliun lolos, 2 triliun lolos, teu malayan jaminanana. Kunaon eta teh? Sabab teu ngelola make rasa. Ukur make pikiran, rasa. Kolot urang ge teu sakola. Kemudian buta huruf, bisa jadi haji 4 kali dagang di pasar, dagang daging. Make rasa, teu bisa katipu. Salakina beger deui kapanggi. Make rasa. Make mana? Nah, ini terkoneksi, maka terkoneksi jalan nasional, jalan tol, nanti ke jalan nasional. Jalan nasional, jalan provinsi. Jalan provinsi nanti jalan kabupaten. Jalan kabupaten, jalan desa. Maka perencanaannya harus terkoneksi, Pak. Tidak boleh masing-masing. Nanti desa bangun mana, provinsi, kabupaten bangun mana, provinsi bangun mana. Bila perlu perencanaannya bareng. Bangun jalan provinsi di sini, koneksikan dengan jalan kabupaten di sini, koneksikan dengan jalan desa di sini. Itulah disebutnya hari ini perlu berkumpul antara bupati wali kota masing-masing berdiskusi agar terjadi konektivitas itu. Jangan sampai setelah jalan tol, jalan provinsinya jelek. Setelah jalan provinsi, jalan kabupatennya jelek. Setelah jalan kabupaten, jalan desanya jelek. Terkoneksi, terblok. Tuh. Nah kemudian provinsi akan menyelesaikan apa? Tahun 2027, jalan provinsi ditargetkan 100% selesai. Setelah itu apa dari provinsi? Kita akan mengintervensi jalan-jalan kabupaten. Kita akan mengintervensi jalan-jalan desa apabila kabupaten dan desanya fiskalnya rendah. Di mana itu? Wilayah gunung. Kenapa wilayah gunung? Tidak ada pendapatan seperti wilayah industri. Harus dilindungi mereka. Harus, kenapa? Karena orang gunung harus mendapat keadilan fiskal. Kenapa mendapat keadilan fiskal? Dia menghasilkan oksigen, karbon, dia menghasilkan air. Airnya dinikmati oleh orang utara. Ini harus muter karena awan juga begitu. Hujan turun di gunung, airnya tetap lari ke muara. Alam begitu. Dibuat nanti siklus di situ. Nah kemudian ditata di seluruh Jawa Barat ini, wilayah gunung itu harus menjadi pusat peradaban pertanian, pusat peradaban kehutanan, pusat peradaban rumah bambu, pusat peradaban sumber-sumber mata air yang jernih. Ditata nanti bangunannya terkoneksi dengan baik. Sistem pendidikannya dibenahi menuju ke arah kepariwisataan. Anak-anaknya berlatih ilmu kepariwisataan. Untuk apa? Agar nanti aliran orang Cirebon, aliran orang Bekasi, aliran orang kota Bekasi, aliran orang Jakarta, sebagian dari Bogor bisa bersama-sama. Dua hal ketika Sabtu Minggu, dia pasti pergi ke gunung dan pergi ke laut, sudah. Tetapi semuanya, gunungnya di Jawa Barat, lautnya di Jawa Barat. Tapi yang piknik harus yang punya duit. Jangan alasan studi tour, karena itu yang miskin piknik tambah miskin.
Nah setelah jalan nanti kita koneksikan lagi, air mengalir, maka irigasi-irigasi harus tertata. Makanya harus tertata. Saya kemarin ngomong sama kepala PSDA, curhat ke saya. Selama ini saya jadi kepala PSDA belum pernah dapat alokasi anggaran provinsi, rata-rata pakai DAK. Saya hanya anggaran rutin saja. Hari ini baru dapat alokasi hampir 200 miliar dari provinsi. Nanti terintegrasi. Nah, kemudian seluruh daerah aliran sungai dan jalan yang ditata ini harus mengarah pada yang berikutnya, estetika. Jalannya estetik. Kemudian jembatannya estetik. Lengkungan-lengkungan pengaman jalannya estetik. Saung-saung sawahnya estetik. Kemudian rumah-rumah dinas penghuni penjaga aliran sungainya estetik, penjaga danau-danaunya estetik. Maka perspektif yang kedua hari ini adalah Bapeda harus punya catatan berapa ribu jumlah mata air di Jawa Barat, sumbernya dari mana, berapa ribu embung, berapa ribu danau, berapa ribu setu, kata orang Bekasi. Diidentifikasi untuk apa? Segera ditata, sertifikatkan menjadi milik negara. Hati-hati kalau tidak segera disertifikatkan. Besok pengusaha datang ke situ, ada hotel, kemudian ada danau, maka dia pagar, dia klaim itu adalah danau dia. Ini aset Pak, anggarkan yang cukup. Nah ini ditata, kemudian nanti bikin desain-desain bagaimana penataan irigasi, saung-saung irigasi, saung sawah. Saya ingin ada konsepnya. Untuk apa? Hamparan Jawa Barat, hamparan Tanah Sunda adalah hamparan bumi Katulistiwa yang terpancar dengan siliwanginya, yang terhampancar dengan tata estetikanya. Kan seperti itu. Tetapi ketika mengalami pertumbuhan, tata ruangnya jaga. Jangan sampai ketika diserbu pariwisata mengesampingkan aspek tata kelola tata ruangnya. Menyampingkan aspek-aspek perlindungan lingkungannya. Kan kacau. Kenapa kekacauan terjadi? Puncak itu adalah gambaran dan Cianjur gambaran kekacauan dalam pengelolaan tata ruang. Sikat semuanya, nggak bisa. Ini harus dibuat. Nah, kalau semuanya sudah estetika, maka kita melangkah lagi. Pada apa? Pada pembangunan sumber daya manusia, di mana fasilitas pendidikan harus terintegrasi antara pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Karena SMP itu menurut saya pendidikan dasar. Nah, untuk itu sekolahnya harus beradab. Maka desain arsitektur sekolahnya harus berarsitektur berbasis lingkungan. Kalau orang Cirebon pakai arsitektur Cirebon, orang Bogor pakai arsitektur Bogor, orang Ciamis pakai arsitektur Ciamis, maka hamparan rumah atau hamparan sekolah itu menjadi hamparan bangunan-bangunan estetika. Setiap sekolah, ruang di setiap kelasnya harus ada toiletnya, harus ada lingkungannya. Sekolah dibuat dalam berbasis kelautan, berbasis pertanian, berbasis kehutanan, berbasis industri. Itu dibuat seperti itu. Nah, setelah itu terkoneksi dengan baik, maka kendalikan jumlah penduduknya. Kenapa? Angka kelahiran di Jawa Barat, mudah-mudahan saya tidak salah, itu 900.000 per tahun. Anda bangun apapun, kalau jumlah penduduk tidak terkendali, mau di mana? Imah narek di mana? Cicing narek di mana? Bekasi lonjakan penduduk yang besar hari ini sudah mengguru seluruh daerah aliran sungai habis, sawah habis, industri berkembang iya, tetapi melahirkan manusia yang mengalami problematika lingkungan yang berat. Tawuran tidak berhenti, geng motor tidak berhenti. Kenapa? Lingkungannya berantakan. Nah, ini harus segera diatur. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya orang harus mengerti hak dan kewajibannya. Maka saya menyampaikan pada mereka yang memiliki ekonomi yang berat maupun yang kaya, menurut saya dua-duanya sama, segera lakukan program keluarga berencana. Ini di era Pak Harto, program ini boomingnya luar biasa. Menteri Haryono Siono sampai hari ini masih sering memberikan pandangan. Kenapa? Kecemasan bonus demografi itu bisa menjadi keberkahan, bisa menjadi Oke, kalau negerinya kayak Tiongkok. Negaranya tersistem, pemerintahannya kompak, ideologi komunisnya berbasis kapitalisme. Dia bangun negara dengan cepat.
Teknologi berkembang, yang melawan negara turun, tentaranya turun. Akhirnya negara menjadi raksasa. Ketika raksasa dihadapi negara besar. Setelah itu dia investasi, bikin kereta cepat, bikin bandara di mana-mana. Bahannya dari dia, orang dia yang kerja, duitnya dari dia. Kita setor. Mending kalau kayak mereka. Kita belum kayak mereka. Kalau modelnya seperti ini terus, jumlah orang yang terlalu banyak. Mau di mana nyimpennya, Pak? Sudahlah. Saya ini tukang keliling masyarakat, Pak. Ada satu rumah isinya 21 orang, Pak. Ada satu kontrakan isinya 13. Hanya satu kamar mandi dan tidak ada kamar tidur, kontrakan dengan harga 400.000. Isinya 13 orang, pasangan itu punya 11 anak. Betul, bahwa semuanya Allah, betul. Tapi kan Allah juga nyuruh kita membuat rencana hidupnya. Sudah. Nah, boleh juga kalau mengatakan, udah mah rezeki ti Gusti Allah, pokoknya kabar rezeki ti Allah, boleh berkata seperti itu. Tapi lamun ngajuru teu bisa mayar, tong datang ke aing. Kalau sakit tidak bisa bayar, jangan datang ke saya. Kalau rumahnya roboh, jangan datang ke saya. Anda masuk dalam teologi fatalistik. Gak bisa. Begitu. Kan faktanya rumahnya roboh, sakit di rumah sakit tidak bisa bayar. Betul, tapi negara kita kan belum bisa memberikan jaminan yang sempurna, Pak. Ada BPJS, tidak semuanya ditanggung BPJS. Budak di kadek tidak bisa dipakai BPJS, nggak bisa. Anak korban geng motor tidak bisa pakai BPJS. Aki-aki tukang jagung di Tasik, patah tangannya oleh gear motor, tidak bisa pakai BPJS. Masih mending sekarang ada gubernur yang bisa mengintervensi. Ayo datang di Pangmayar. Kalau gubernurnya tuli mau gimana? Sudahlah. Kita ini harus rasional. Nah, kemudian setelah itu sudah terkendali keluarga berencananya, maka sistem lingkungannya harus segera dibenahi. Kesehatan warga harus dijamin. Kesehatan warga bukan pada jaminan BPJS. Kesehatan warga dijamin dengan pola hidup kita yang sehat. Sudah. Barang kita kalau masuk Amerika, mau masuk luar negeri, kalau ada unsur kimianya diterima. Ada unsur pestisidanya balik. Tapi produk impor luar negeri buah-buahan, semuanya penuh dengan pestisida. Orang lain memproteksi rakyatnya dengan kebijakan negaranya. Demi keberlangsungan negaranya. Mereka kokoh, barang terbaik tidak boleh dijual. Hal yang terbaik tidak boleh. Di kita terbalik. Yang organik diekspor, yang kimiawi dihakat. Apa yang terjadi? Rumah sakit penuh, Pak, tiap hari. Puskesmas penuh tiap hari, Pak. Negara akan menghabiskan uang bertriliun-triliun untuk apa? Berobatnya rakyat. Caranya bagaimana? Kembalikan pendidikan pada karakternya. Anak-anak bawa bekal sekolah. Sebelum ada MBG berlangsung 100%. Kemudian untuk apa? Agar nasinya dapat disiapkan oleh ibunya. Ikannya disiapkan oleh ibunya. Airnya disiapkan oleh ibunya, air putih atau air teh. Dibawa ke sekolah, dimakan secara bersama-sama. Ke sekolahnya jalan kaki dengan jarak tempuh yang memadai. Yang terlalu jauh dipersilahkan menggunakan kendaraan. Untuk apa? Anak-anak kita agar kokoh kakinya, agar kokoh jantungnya, agar kokoh paru-parunya, agar kokoh ginjalnya. Setiap hari anak-anak kita minum air putih secukupnya. Dia menjadi anak-anak hebat yang usianya 100 tahun, 90 tahun. Anak-anak kita hari ini kakinya tidak pernah berjalan, tidurnya jam 4. Setiap hari lihat layar HP. Kemudian minumnya adalah minuman berkemas yang dibeli dari warung dengan gulanya saya meragukan. Makanannya makanan yang tersebar, minyaknya 3 minggu tidak diganti. Apa yang terjadi? Anak-anak kita lemah, mudah sakit. Bahkan saya mendapat informasi masuk TNI hari ini banyak yang lari kemudian loncat dari mobil kakinya patah, kakinya keseleo, main pancok tangannya patah. Anak-anak kita hari ini tulang-tulangnya rapuh, ginjalnya rusak, paru-parunya rusak. Diperlukan apa? Diperlukan kebijakan, bukan duit kebijakannya. Kebijakan merubah mindset orang Jawa Barat agar menjadi bangsa unggul. Bangsa yang bisa bersaing dengan siapapun. Tidak menjadi penonton di negerinya sendiri. Itu yang saya ingin. Nah, ini jangka panjang. Kalau sudah seperti itu, maka konsepsi pembangunan yang terintegrasi itu nanti masuk dalam fase yang keempat. Kalau jalannya sudah pada
mulus, rumah rakyat miskinnya pada bagus, aliran listriknya terkoneksi, airnya terintegrasi dengan baik, listriknya sudah semuanya caang seluruh Jawa Barat, kemudian birokratnya sejahtera, rakyatnya sejahtera, maka kita berpikir tentang investasi. Uang jangan dihabis-habiskan, kita kelola di BJP. BJMA yang jujur, yang benar, yang adil, operasional jangan terlalu gede, nanti lahir dividen, dividennya nanti membesar, jadi pendapatan daerah, lahir dividen membesar, pendapatan daerah, tumbuhkan BPR yang profesional di daerah, dia berputar hari ini bisa jadi bunganya mahal karena bebannya tinggi, tapi suatu saat kita akan menikmati bahwa beban bunganya rendah, bisa dinikmati oleh masyarakat karena banknya untung, BPR-nya untung, dia memuturkan secara otonom uang yang beredar di Jawa Barat, muter di Jawa Barat, 120 triliun uang beredar di Jawa Barat, menurut saya adalah stimulus besar untuk membangun rasa keadilan. Dan seluruh cita-cita besar ini hanya akan bisa diwujudkan dengan pikiran, tindakan, dan kebersamaan. Seluruh kebersamaannya saya mohon maaf pada Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, para Ketua Fraksi, para Ketua Komisi, para anggota, apabila tindakan-tindakan saya dianggap tidak mengikuti orkestrasi yang sudah ada. Karena saya memandang memang musik orkestranya belum ada dan judul lagunya belum ada. Maka saya dalam 2 bulan ini, tindakan yang saya lakukan itu bukan tindakan APBD. Tindakannya adalah tindakan-tindakan menyelesaikan seluruh problem publik tanpa menguras APBD. Kalau saya jujur Pak, saya tanya Sekda, angka 6 miliar untuk pendidikan berkarakter saya baru tahu kemarin. Saya sendiri tidak tahu. Karena itu angka yang dinas pendidikan. Saya kan tidak mungkin baca satu-satu. Dan bagi saya, angka 6 miliar untuk menyelesaikan anak tawuran, untuk menyelesaikan anak yang korban Mobile Legend. Korban Mobile Legend itu ada yang bisa jadi juara, ada yang kemudian jadi sengsara Pak. Itu 4 rata-rata tidurnya. Mohon maaf, saya sebut di hari ini. Kenakalan anak kita yang masuk barak, penyakitnya bukan lagi mabok, bukan lagi luka karena tawuran, tapi sepilis penyakitnya. Udah saya sampaikan. Pertanyaannya adalah menghadapi anak seperti itu, silahkan yang sanggup menangani. Bagi mereka yang berbicara, saya tantang pada Anda semua, yuk selesaikan. Kalau ada 1.500 anak Jawa Barat tidak berurus, kita bagi. Pemda provinsi 1.500 saya bagi, sok cicing di mana urus kemarane. Gak akan sanggup Pak. Semuanya berakhir kajian. Orang pinter banyak di Jakarta Pak, tokoh pakar di Jakarta. Tadi peting di Jakarta gerlut Pak. Tidak bisa mereka menyelesaikan yang ada di Jakarta lagi, apalagi Indonesia. Kalau punya komitmen dan konsistensi untuk menjaga anak, dan kalau ngomong perlindungan anak Pak, lindungi anak Indonesia dari geng motor, lindungi anak Indonesia dari game online, lindungi anak Indonesia dari makanan yang beracun, lindungi anak Indonesia dari eksimer, dari obat-obatan yang dibeli 10.000 4 biji, lindungi anak Indonesia dari ciu, lindungi anak Indonesia dari berbagai kekerasan dalam hidupnya, lindungi mereka, buat aturan, buat kebijakan, lakukan tindakan yang nyata dan terukur, bukan hanya bicara. Negeri ini tidak akan hanya selesai dengan kata-kata. Sudah. Nah, untuk itu ini yang menjadi orientasi sehingga mari kita bersama-sama menunjukkan seluruh mimpi itu dengan baik, dengan tahapan pembangunan yang terencana dan terkelola. Dan seluruh rangkaian yang ada kalimat yang tadi terangkai, jujur saja saya tidak pakai konsultan. Saya tidak pakai orang-orang yang pinternya tinggi-tinggi. Saya lebih banyak menggunakan kata hati saya yang saya dapat lewat pengembaraan dan pertepaan melalui keliling Jawa Barat tidak pernah henti. Saya sudah keliling di 2.500 desa di Jawa Barat. Saya sudah tahu karakter setiap daerah. Dan kemudian air mata saya terurai. Kenapa? Ternyata ucapan dan bahas disampaikan dengan orang yang memiliki ketulusan hati, itu bisa meruntuhkan jiwa. Dan itu tercermin dengan kukuh yang disampaikan oleh seorang gadis cilik dari Cigugur Kuningan yang dia bercerita tentang ingin gunung Ciremainya terjaga, ingin mata airnya terjaga,
ingin eksploitasi pariwisata tidak menghancurkan sendi-sendi moralitas dan lingkungan. Dan saya ingin agama itu adalah nilai-nilai yang terwujud dalam tata nilai moralitas hidup yang baik, tata nilai bangunan yang indah, tata nilai air yang mengalir, tata nilai gunung yang rentul, tata nilai sawah yang ngampar. Saya ingin agama itu lahir dalam sebuah bentuk peradaban yang bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan saya membangun simbol-simbol itu dalam setiap ekskresidenan yang saya menyebutnya kantor gubernur wilayah. Saya menyebutnya Jaya Dewata dan menimbulkan otokritik. Saya kadang aneh sama rakyat Indonesia itu. Ketika gedungnya diurus, dikasih lampu, maka orang ribut mengkritik. Ketika gedungnya gelap, tidak terurus, berpuluh-puluh tahun tidak ada satupun orang yang berkomentar. Ternyata orang Indonesia itu senang mengkritik orang yang bekerja dan senang yang dia membiarkan orang yang tidak bekerja. Pengen jadi gubernur nyaman, gampang. Nikmat, anggaran 29 triliun, kunaon kudu pasea, segala capek-capek, cukup kompromi dengan teman-teman DPR, cukup kompromi dengan teman-teman yang di lingkungan Pemda Jabar, sudahlah kita bagi habis anggaran, kita jalan-jalan bareng, kita nyanyi bersama-sama di sini senang, di sana senang. Saya tidak akan pernah ada yang mengkritik. Tetapi saya 5 tahun meracuni dan saya takut saya itu durhaka pada leluhur saya yang menitipkan saya untuk mengurus tempat ini. Kemudian siapa sih guru saya? Guru saya itu ada 2 di sini. Satu, Dyah Pitaloka yang meninggal ketika dia lebih memilih bunuh diri daripada dianggap sebagai sesembahan. Teh Rike, silahkan berdiri Teh. Waduh, tepuk tangan. Sempat mencalonkan diri jadi gubernur, hampir menang kalau sebulan lagi. Nah, tetapi ide dan gagasannya saya menggunakannya dan menjadi tindakan hari ini. Dan perempuan Sunda itu lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menjadi persembahan penaklukan kekuasaan. Beda jeung numpoe ieu daripada teu kabeuli skincare mending keneh ngorbankeun diri jeung raga. Harus segera dibenahi. Ini kenyataan. Yang kedua ada Prabu yang turunan Galuh. Namanya juga Macan. Ya kan? Kang Dede Macan Effendi. Dede Yusuf. Ini turunan Galuh Pak. Saya tahu Pak. Nah sempat mencalonkan jadi gubernur juga. Ternyata oleh Allah. Tong waka Kang Dede. Engkewe Kang Dedi menjadi gubernur. Di antara anggota DPR, selain yang lain, dia yang selalu memberikan supporting pada saya. Dan bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua kasepuhan yang Sumedang Larang. Kemudian kasepuhan yang di Cirebon, baik Kasultanan maupun kasepuhan. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ucapan saya tidak berkenan. Secara genetik, memang saya bukan turunan dari Sri Baduga. Kanjeng Prabu Jaya Dewata. Tetapi secara ideologis saya adalah pengikut utama dan sudah melewati masa-masa sulit ketika menjadi wakil bupati dan bupati Purwakarta. Babad Alas Amer saya berikan judul. Berikanlah pada kami ruang untuk membangun peradaban Sunda dengan baik. Dengan saya mohon mudah-mudahan Kasultanan, Kasepuhan, Kanoman yang ada di sini bisa menjadi tetengger atau ciri dari sebuah peradaban yang tersisa. Terakhir, saya tuh suka gatel kalau lihat jalan kanan kiri tidak terurus, lampunya tidak tertata. Mohon maaf ke Pak Wali Kota Cirebon dan Bupati Cirebon. Jalan dari gerbang tol sampai areal sini, biarkan itu menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Biar kami yang menata trotoarnya, biar kami yang menyiapkan tukang sapunya, biar kami yang memasang lampu-lampunya. Karena kami ingin menghadirkan leluhur kami di tempat ini dengan baik. Dan itu akan saya berlakukan nanti di Cirebon, di Bogor juga begitu. Saya akan berlakukan di Garut juga begitu. Karena ini tetengger. Anda boleh mengatakan leluhur itu sudah tidak ada. Bagi saya, leluhur itu ada. Dia akan selalu datang ke tempat-tempat yang dimuliakan oleh anak cucu. Dan dia akan pergi manakala tempatnya tidak diurus dengan cucunya. Ajarannya dari siapa? Dari NU Pak. NU ngajarin apa? Ngajarin sholawatan.
Salawatan itu kemudian ngajarin marhabaan. Ngajarin apa lagi? Tawasulan. Apa itu seluruh ajaran itu? Ajaran itu mengajarkan bahwa Nabi itu ada di hadapan kita. Nabi dan para sahabat itu ada. Saya menganut paham itu dan saya mengatakan leluhur Sunda ada di sini dan melihat kita semua mau dikemanakan tanah air yang menjadi titipannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf nanti jajaran TNI, Polri, darat, laut, udara akan terlibat dalam pembangunan di Jawa Barat. Nanti yang angkatan laut agar jaga bibir pantai tetap nantiasa bersih, jaga muara sungai agar tetap bersih, udara angkatan udaranya juga jaga agar tidak terlalu banyak tiang-tiang mercusuar yang itu mengganggu konektivitas udara. Memantau penambangan liar, memantau area-area pegunungan itu penting, potret udara, angkatan udara. Angkatan darat ikut menata, kepolisian ikut menata semuanya. Saya yakin itulah cermin dari cerita wayang namanya cerita dari Amartapura, di mana di situ Gatot Kaca angkatan udara, Anterja angkatan darat, kemudian Jakatawang angkatan laut, dan kemudian juga ada satu satri yang bernama anaknya Abimanyu itu angkatan daratnya. Ini semuanya cerminan. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan kebahagiaan, pertemuan harapan. Sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman DPRD apabila belum menjadi bagian dari orkestrasi. Di perubahan anggaran saya adalah orkestrasi dari seluruh musik. Saya ucapkan terima kasih. Insya Allah seluruh, dan saya juga ngerti, saya juga pernah jadi anggota DPRD. Saya berulang-ulang berkata, sekda mangeunah tunjangan 50 juta, 70 juta teh ku pamajikanana hungkul, beda jeung dewan, tunjanganana geus eueuh dipotong Bank Jabar. Ya kan? Kemudian mengharapkan dari perjalanan dinas Pak tinggal 400.000 Pak. Sedangkan konstituen tiap hari datang, anu maot, anu kawinan, eta teh nu dewan pamajikanana hiji nu dua leuwih bangga. Kan saya juga ngerti pernah jadi anggota dewan, ngandalkeun gaji mah eueuh Pak, eueuh beak, eueuh Pak. Kudu aya nu sejena, tetapi yang sejennya kita cari jalan yang halalan thayyiban. Ku tahu yang ku mau, aku hafal kerdit matamu. Dan aku hafal apa yang menjadi kegelisahanmu. Pemilu yang kemarin meninggalkan luka yang terdalam. Yang sampai hari ini belum bisa dikasih perban. Karena perbannya oleh gubernur digunting dalam pergeseran. Saya ucapkan terima kasih untuk semua. Para kuwu terima kasih. Saya kuwu hadir. Ya. Ke depan dana desanya kelola dengan baik. Dibikin blok nanti mohon diarahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembangunan desa itu di blok. Satu RW ini selesaikan rumahnya, kemudian jalannya, sumber air bersihnya, tuntaskan. Nanti geser lagi atau dibagi kalau satu blok itu satu desa itu dibagi. Ini bagian provinsi, ini bagian kabupaten kota, ini adalah bagian desa. Kalau anggarannya terus pada administratif tidak akan selesai. Terakhir mungkin akan bertanya, sesungguhnya kalau Pak Ketua DPR mengatakan perlu ada orkestrasi, saya itu tidak pernah nempelin foto saya dan wakil gubernur saya. Oh. Kenapa? Karena kami itu sudah menjadi bagian dari orkestrasi, bukan pribadi. Tidak ada lagi. Seluruh baligo nggak ada ditulisin apa. Baju pun tidak ada, itu biasanya kalau pemimpinnya partai A, partai hejo dihejokeun kabeh. Pemimpinnya partai berem diberemkeun kabeh, tapi sanggup kudu berem. Partai kemudian partai apalagi kuning dikuningkan semua. Saya di Provinsi Jawa Barat hari ini tidak pernah membawa warna dalam kebijakan pembangunan. Tidak ada baligo yang selalu dipasang di daerah-daerah. Bahkan saya minta yang di desa-desa pun sudahlah itu tiang-tiang baligonya dibongkarin saja, menghambat estetika tepantes lah. Sudah era digital sekarang itu, sudah punya YouTube, sudah punya TikTok, udahlah kalau dihitung provinsi mau sosialisasi pakai baligo itu 6 miliar nggak cukup Pak. Udah hari ini cukup dengan TikTok. Bahkan mohon maaf pada teman-teman media, saya menurunkan anggaran kerjasama dari 50 menjadi 3 miliar. Mohon maaf. Mohon maaf. Kenapa? Karena ingin anggaran ini saya manfaat. Saya tahu kok dulu juga ada salah satu kelompok media yang menikmati, saya jujur aja, menikmati anggaran Diskominfo dan menikmati anggaran BJB. Saya tahu, Pak, nggak usah disebutkan tuh kelompok mana. Saya tahu, dan hari ini paling galak sama saya. Nah, saya tahu, gitu loh.
Tapi insya Allah wartawan-wartawan yang profesional tidak akan pernah terharang oleh kerjasama media. Karena dia akan mengikuti apa yang berkembang di ranah publik. Ternyata walaupun anggarannya cuma 3 miliar, kerjasama media nggak ada kaitan dengan media sosial saya biaya sendiri. Itu ternyata menghasilkan berita-berita yang baik, pro dan kontra, tapi menghiasi seluruh media mainstream, media sosial di Indonesia. Jawa Barat trennya tiap hari ngomongin Jawa Barat. Dan Jawa Barat mendapat kebahagiaan hari ini sudah sempurna. Budak asup kabarak, Persib juara lah saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Haji Umuh, Bapak Pak Erwan. Kalau Pak Erwan mah genetikanya jelas anak Pak Umuh. Terkenal. Saya terkenal, Bapak saya mau. Mudah-mudahan mendapat keberkahan di alam kubur. Nah, ini print. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak Sekda. Jangankan budak masuk ke barak, iya pidato gubernur ya, isu kan rame di way. Pasti rame. Dan saya sampaikan ini menimbulkan multiplayer efek ekonomi, Pak. Banyak yang posting, jadi YouTuber menang honor. Ada yang sudah tergaji sebulan 10 juta, 30 juta Pak di Bekasi. Itu orang tiap hari postingin sungai saja. Itu sebulan gajinya sekarang 30 juta. Jadi lemun enu ngabongkar teh si eta atoh. Sabab naik, viewer komenol loba. Dan nunggu saya ngomong apa yang aneh dia nunggu itu. Nanti rame lagi. Ternyata omongan-omongan saya telah melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru bagi masyarakat Jawa Barat. Konten-konten kreator. Dan anggota DPR yang mengkritik saya habis, insya Allah penontonnya banyak. Viewernya tinggi, persoalan dibully eta mah resiko. Insya Allah akan naik itu komennya. Dibanding kita sengaja memanage konten kita, memanage YouTube kita, Instagram kita, TikTok kita sengaja sorangan mah hese, ngejungkir balik. Saudara-saudara hese, sosialisasi nuka daerah ke naik, viewernya henteu Pak. Bagaimana anggota dewan igir naik viewernya? Gampang Pak, ngilu ngarugurugen imah sisi solokan pasti naik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih para bupati, wali kota, para wakil bupati, wali kota. Nanti dari sisi protokoler, mohon maaf teman-teman protokoler, nanti tuh kalau acara tuh letter U Pak. Para bupati, wali kota tuh di kanan dan di kiri. Mereka di depan itu adalah penggawa kanan, penggawa kiri. Di tengahnya adalah musbida dan seluruh jajaran tokoh. Dan jangan lupa itu nanti di sini harus berjejer lambang-lambang kebesaran bupati, wali kota, kabupaten kotanya se-Jawa Barat dalam bentuk bendera-benderanya didesain dengan baik. Ini coba dibikin setiap kabupaten kota itu lambang kita. Dibuat, didesain, dijahit, kemudian dibikin tenunan yang indah, kainnya kain yang baik, itu nanti berjejer. Maka ini adalah musrenbang seluruh rakyat Jawa Barat, bukan musrenbang Pemprov Jawa Barat. Terima kasih semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Semoga seluruh cita-cita dan harapan kita mewujudkan Jawa Barat istimewa terwujud. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Persib juara, rakyat Jabar makin menyala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Mohon izin Pak Gubernur, selanjutnya kita akan memasuki penandatanganan berita acara musrenbang. Untuk itu turut mengundang naik ke atas panggung Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Cirebon, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat. Ya, para rektor, para guru besar yang hadir di sini, mudah-mudahan menjadi spirit kita, seluruh tokoh masyarakat, pokoknya kabeh atur nuhun. Terima kasih banyak Bapak. Baik, selanjutnya kami undang pula perwakilan perangkat daerah, Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, perwakilan Bapeda Kabupaten Kota, Kepala Bapeda Kota Cirebon, Kepala Bapeda Kabupaten Kuningan, perwakilan akademisi, kami mengundang Universitas Pajajaran dan Institut Teknologi Bandung. Kami silakan Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, saat ini kita saksikan tentunya penandatanganan berita acara musrenbang
diikuti oleh bapak-bapak yang sudah hadir di hadapan Bapak Ibu.